Sebelum ditempati Kiai Abdul Karim, Lirboyo adalah sarang kejahatan dan markas dedemit. Daerah dengan rimbun tumbuhan pule, beringin, pohon elo, bendo, dan berbagai semak belukar itu bernama Lirboyo. Sebelum Perang Dunia I meletus di Eropa 1914-1918, pinggiran kota yang hanya dihuni 41 kepala keluarga itu masih dikenal sebagai kawasan sangar. Sarang begal, pencuri, pencoleng, dan perampok, tidak terkecuali pemabuk, penjudi, dan pengadu ayam tumplek-blek di sana. Sedikit orang berani lewat tanpa hati minggring, was-was, apalagi pada malam hari di mana jaringan listrik belum terpasang, masih sepi orang berjualan, dan tidak ada lalu lalang kendaraan sepadat sekarang, gelap sekaligus suram. Dan sekali-kali menginjak kaki di Lirboyo jika tidak memiliki nyawa lengkap. Peringatan itu lazim terdengar, wanti-wanti orang tua kepada anak-anaknya yang hendak melewati Lirboyo. Cap gelap memang kadung melekat. Lirboyo menjadi contoh kejahatan sekaligus kebegalan. Setiap terjadi peristiwa kebatilan di Kediri, pelakunya selalu dikaitkan dengan bandit sosial Cububoyo. Padahal faktanya tidak semuanya demikian. Lirboyo juga dikenal sebagai markas hantu, momok, dan segala lembut yang menakutkan. Mitosnya makhluk astral muncul pada malam-malam tertentu. Sosoknya mengirisi, mengganggu psikologi, mulai wanita cantik dengan punggung berlobang, gundurwo berambut gimbal bertubuh tinggi besar, hingga pocong yang meloncat-loncat. Meski tidak melakukan salah apapun, tidak jarang orang tiba-tiba merasa diganggu, mendadak kerasukan, bertingkah laku di luar kontrol kesadaran. Bayi dalam gendongan tiba-tiba oyeng, menangis tanpa alasan, dan hanya bisa pulih setelah suwuk jampi ditiupkan. Intinya, sebagian besar berusaha menjauhi Lirboyo. Kalau ada jalan memutar, lebih baik memilih menapaki jalan itu, tak mau ambil risiko. Namun, tidak bagi Kiai Soleh Banjarmelati. Setiap melintasi Lirboyo, pikiran dan hati Kiai Soleh justru seperti terpanggil. Kapan bisa berdakwah di sana atau Lirboyo? Kapan bisa syiar ke sana? Dari hari ke hari dorongan berdakwah itu semakin kuat. Kiai Soleh keturunan Syekh Abdullah Mursyad, seorang wali yang berpasarean di Setonolon Lian, berjarak kurang lebih 10 km arah utara Lirboyo. Syekh Abdullah Mursyad, Zuriat Sunan Giri, Gresik, salah satu dari Wali Songo. Kiai Soleh adalah mertua Mbah Manap atau Kiai Abdul Karim yang kelak menjadi founding father Pondok Pesantren di Lirboyo. Meski bertempat tinggal di Banjarmelati, Mojoroto, Kediri, sekarang Kota Kediri, Kiai Soleh memiliki rutinitas beragrasi di daerah Semen Kabupaten Kediri. Setiap minggu ke sawah, Lirboyo menjadi jalur perlintasannya. Kepada Lurah Kades Lirboyo, Kiai Soleh menyampaikan unek-uneknya. Kebetulan Lurah Kades Lirboyo dikenalnya baik. Lurah yang pernah menyatakan tidak mampu lagi mengurus akhlak warganya. Karenanya ketika mendengar Kiai Soleh mencari tanah kosong untuk tempat tinggal, dia sontak menyambut gembira. Dengan senang hati akan dicarikan Kiai. Kebetulan, saat itu ada seorang penduduk yang tidak betah lagi tinggal di Lirboyo. Yang bersangkutan ingin pindah dan berniat menjual lahan. Tanpa pikir panjang, lahan seluas 1.785 meter persegi langsung dibeli Kiai Soleh. Berdiri tegak menghadap kiblat, Kiai Soleh langsung melantunkan azan. Konon, kumandang ayat ilahi di depan tanah itu telah mengusik ketenangan para lelembut penghuni Lirboyo. Alam metafisika Lirboyo terguncang. Sepanjang malam warga luar desa mendengar suara gemuruh tak habis-habis. Di atas tanah itu Kiai Soleh mendirikan rumah sederhana, sebuah tempat tinggal yang tersusun atas kenyaman bambu dengan dinding belarang atau daun kelapa. Begitu rumah yang layak disebut gubuk itu selesai, Kiai Soleh langsung menemui menantunya, Kiai Abdul Karim. Saya sudah membuatkan rumah di Lirboyo. Dengan bahasa Jawa kromo halus, Kiai Soleh menyampaikan kabar gembira itu kepada menantunya. Kiai Soleh begitu menghormati Mbah Manap atau Kiai Abdul Karim.
Setiap bertutur kata dengan Abdul Karim, dia selalu menggunakan bahasa Jawa halus. Sejak menjadi menantu dan memiliki momongan anak pertama, Mbah Manap bertempat tinggal bersama dirinya di Banjarmelati, Mojoroto, Kediri. Pada tahun 1910, dengan diantar Kiai Asy'ari Sumber Cangkring, Gurah Kediri, versi lain menyebut Kiai Muhammad Ma'ruf Kedung Lo Bandar Lor, Mojoroto, Kediri, yakni adik iparnya, Mbah Manap hijrah ke Lirboyo. Kiai asal Magelang, Jawa Tengah itu tidak membawa banyak bekal sebagai syarat pindah rumah. Dia hanya membawa nasi sebakul, sayuran, tikar, dan timar lampu. Mbah Manap menempati rumah baru itu sendirian dan baru diusul istrinya 2 hari kemudian. Dalam boyongan itu, Khadijah juga hanya membawa sedikit beras, kayu bakar, dan seekor ayam. Tentu saja, kehadiran Mbah Manap sebagai penduduk baru dianggap ancaman. Warga Lirboyo yang biasa hidup bebas tanpa aturan tidak menyukainya, gangguan pun berdatangan. Tidak hanya pencuri dan pencoleng, perampok juga menyatroni rumah Mbah Manap. Sebagai orang yang zuhud atau rajin berriyadah atau thariqat, segala gangguan yang datang diterimanya dengan lapang dada. Tidak hanya para bandit sosial yang terganggu, kehadiran Abdul Karim juga mengusik golongan lembut. Para makhluk halus itu konon juga bergeser, angkat kaki dari Lirboyo. Di tahun yang sama 1910, Mbah Manap juga mendirikan musola. Impian Kiai Soleh mengubah kehidupan warga Lirboyo melalui tangan menantunya, perlahan menemukan bentuknya. Di Langgar Angkring itu demikian terkenal disebut Mbah Manap memusatkan kegiatan dakwahnya. Pengajian, siraman rohani rutin digelar. Syiar yang dilakukan dengan lemah lembut itu mulai diminati warga setempat. Satu persatu mulai berdatangan, tidak hanya mendengarkan. Warga juga ikut mengangsu pengetahuan agama. Berjalan 3 tahun kemudian, 1913, sanggar kecil dan sederhana itu diperluas menjadi masjid. Jumlah warga yang datang untuk mengangsu ilmu agama semakin banyak. Tidak hanya sebagai tempat ibadah dan mengaji. Di masjid itu, Mbah Manap juga mengembangkan pendidikan agama. Dari hubungan antara murid atau santri dengan kiai itu muncullah istilah pesantren, ya pondok pesantren Lirboyo. Berdirinya Ponpes Lirboyo sendiri mengacu pada pendirian Langgar Angkring tahun 1910. Banyaknya orang dari luar daerah yang ingin belajar dengan menginap membuat Mbah Manap menerapkan sistem pawiyatan atau asrama. Sebagian tanah yang dimilih diubah menjadi bangunan bilik atau kamar para santri. Tercatat nama Umar asal Madiun sebagai santri pertama Ponpes Lirboyo. Konon, terus bertambahnya jumlah santri Lirboyo tidak lepas dari peran Kiai Syekhona Khalil Kademangan Bangkalan Madura. Setiap ada santri baru yang ingin belajar ke tempatnya, Kiai Khalil selalu mengarahkan untuk datang ke Lirboyo Kediri, belajar kepada Mbah Manap. Almarhum Kiai Idris Marzuki, pengasuh Ponpes Lirboyo generasi ketiga, pernah menyampaikan, jumlah santri Lirboyo saat ini mencapai lebih dari 10.000 orang. Para santri tidak hanya berasal dari wilayah Ekskarsidenan, Kediri, kawasan yang sebelumnya gelap, suram, dan menakutkan itu perlahan menjelma sebagai pusat ilmu pengetahuan. Menjadi daerah yang terang bersinar, didatangi banyak orang. Cara berdakwah Mbah Manap yang lemah lembut, penuh kasih, dan selalu menjunjung semangat Islam rahmatan lil alamin telah mengubahnya. Subhanallah.